Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soli dan solihah, anak-anak kelas E. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mulailah berharap kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pertemuan kita kali ini bertepatan pada hari Selasa, tanggal 29 September tahun 2020. Kita akan masuk pada pelajaran yang kelima, buku pendidikan agama Islam dengan judul Tajwid. Nah, judul tajwid ini bukan buku modul tajwid ya. Kalian bisa membuka buku pelajaran pendidikan agama Islam kalian pada halaman 19 sampai dengan halaman 23. Nah, di sana nanti akan kita dapati pelajaran tajwid awal. Ya, jadi pengertian ilmu tajwid, ada makhorijul huruf dan lain-lain. Nanti akan kita bahas ya. Baik, kita akan mulai pada pembukaannya ya. Salah satu ciri hamba yang solih adalah rajin membaca Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran akan senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga akan mendapatkan pahala yang berlimpah karena setiap huruf yang dibacanya akan dibalas dengan pahala sebanyak 10 kali lipat. Nah, kita masuk pada bab yang A, ilmu tajwid. Nah, apa pengertian dari ilmu tajwid dan apakah tujuan kita mempelajarinya? Nah, pengertian dari ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar pada setiap pengucapan huruf-hurufnya. Nah, apa tujuan kita mempelajari ilmu tajwid? Tujuannya adalah agar lisan kita terjaga dari kesalahan saat membaca huruf-huruf di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Al-Quran surat Al-Muzammil ayat yang 4. Nah, pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita agar dalam membaca Al-Quran kita harus dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil adalah membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, bukan pelan-pelan ya. Perlahan-lahan ini maknanya adalah harus dibaca sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, apanya? Banyak di dalam ilmu tajwid itu, termasuk panjang dan pendeknya huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, ya harus sesuai dengan huruf yang kita baca. Lalu hukum-hukumnya, misal di dalam Al-Quran ada hukum nun sukun dan tanwin, ada iklab, ada ikhfa, ada idgham, ada idhar dan lain sebagainya, harus sesuai dengan ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Nah, untuk yang kedua, kita akan mengenal huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu apa sih? Huruf hijaiyah itu adalah huruf-huruf alfabet dalam bahasa Arab. Ya. Nah, ada huruf apa saja? Kalian pasti sudah tahu ya huruf-huruf alfabet atau huruf hijaiyah. Nah, di situ ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin, shin, shad, dot, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ha,
Iya, nah itu adalah huruf-huruf alfabet. Nah, menurut para ahli, huruf hamzah, kalian tahu ya huruf hamzah, dan huruf lam alif tidak dihitung sebagai huruf sendiri. Mengapa demikian? Karena huruf hamzah dianggap sama dengan huruf alif atau huruf A. Sedangkan lam alif itu dianggap sama dengan huruf lam yang ditambah dengan alif. Jadi, jumlah huruf hijaiyah itu ada 28 huruf. Apabila huruf hamzah dimasukkan, maka jumlahnya menjadi 29 huruf. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang C, tentang makhorijul huruf. Nah, apa pengertian dari makhorijul huruf? Secara bahasa, makhorij artinya adalah jamak dari kata makhraj, yang artinya adalah tempat keluarnya huruf. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita melafalkan suatu huruf, maka suara kita akan berhenti pada tempat tersebut, sehingga dapat dibedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, karena tempat keluarnya pun berbeda. Nah, ada dua cara jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya suatu huruf. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menambahkan huruf hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tanda tasydid pada huruf tersebut. Contohnya adalah abba dan anna. Cara yang kedua adalah menambahkan huruf hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ab dan an. Nah, dengan kedua cara tersebut kita dapat mengetahui bahwa huruf ba keluar dari kedua bibir, sedangkan huruf nun keluar dari ujung lidah yang ditempelkan pada bagian gusi atas. Nah, itu adalah contohnya ya teman-teman. Nah, sekarang adalah tentang makhorijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, di sana sudah banyak ya, Bu Laila sudah tempelkan. Di situ ada hamzah dan ha. Tempat keluarnya adalah tenggorokan bagian bawah. Ha dan ain, tenggorokan bagian tengah. Kha dan gha, tenggorokan bagian atas. Lam, tempat keluarnya adalah tepi lidah menempel dengan gusi bagian atas. Qaf, lidah bagian bawah menempel pada langit-langit. Nun, tempat keluarnya ujung lidah menempel dengan gusi bagian atas di bawah lam. Ya, sya, dan ja, itu tempat keluarnya adalah lidah bagian tengah ditempelkan pada langit-langit bagian atas. Sedangkan kaf, itu tempat keluarnya adalah lidah bagian bawah di atas qaf sedikit menempel pada langit-langit. Nah, untuk huruf-huruf selanjutnya itu ada huruf dha. Nah, itu tempat keluarnya adalah salah satu tepi lidah sebelah kanan dan kiri, sebelah kanan atau kiri menempel dengan gigi geraham dan langit-langit. Huruf ra, itu tempat keluarnya adalah punggung lidah menempel dengan gusi bagian atas. Ada shad, sin, dan za, itu ujung lidah menempel pada gigi seri bagian bawah. Nah, itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, pembelajaran kita Bu Laila cukupkan dulu sampai pada makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, kalian pada halaman yang ke-24 nanti kalian bisa baca secara mandiri untuk bacaannya pada halaman 24 ya. Lalu untuk halaman-halaman selanjutnya jika kalian belum mengerti bisa mengulang-ulang kembali yang sudah Bu Laila sampaikan tadi. Nah, untuk tugas kalian bisa mengerjakan tugas evaluasi pada halaman 25 dan 26 pada buku paket kalian. Jangan lupa diberi nama di bagian atasnya ya. Baik. Pertemuan kita Bu Laila cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita sambung kembali pada bab yang baru. Bu Laila cukupkan sekian sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.